Saudara, apakah pertemuan Purbaya dengan 18 investor global, IMF, Bank Dunia hingga S&P ampuh mengubah sentimen global terhadap Indonesia, termasuk soal prospek fiskal? Kita bahas bersama M. Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Mas Rizal, selamat pagi. Pagi, Mas Yan. Mas Rizal, ini kunjungan Menteri Keuangan Purbaya ke Amerika Serikat. Menurut Anda, apakah cukup menghindarkan sentimen negatif global soal fiskal RI? Saya kira kita berharap demikian ya, tetapi dari pernyataan Pak Purbaya tadi ya bahwa Indonesia mendapat respon positif ya dari International Monetary Fund, kemudian World Bank dan juga lembaga pemeringkat seperti S&P Global Rating, ya perlu kita cermati dengan seksama ya, terutama dalam konteks ekonomi global saat ini. Jadi saya kira apresiasi dalam forum bilateral atau investor tersebut umumnya masih menunjukkan confidence signaling ya, bukan penilaian final terhadap fundamental. Jadi kalau kita bicara indikator objektif ya yang menunjukkan kondisi saat ini yang justru itu masih dihadapi oleh Indonesia. Contoh katakannya ILSBN-nya meningkat gitu ya. Kemudian juga kepemilikan asing yang menurun katakanlah, termasuk juga outlook kredit Indonesia yang masih mendapatkan revisi ya menjadi negatif oleh beberapa lembaga ya. Artinya eh, persepsi positif ini kita apresiasi, dan ternyata kunjungan pertama Menteri Keuangan gitu ya ke IMF, World Bank dan juga ke lembaga pemeringkatan internasional ini cukup efektif ya, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan perilaku pasar. Itu saya kira Hmm, hmm, tanggapannya, Mas. Ini berarti bukan penilaian final secara fundamental, tapi kalau kita lihat yang dikhawatirkan begitu adalah rating ataupun rilis dari S&P yang kemungkinan akan dikeluarkan pada Juni nanti. Kemudian ini seberapa kuat paparan dari Menteri Keuangan Purbaya bisa meyakinkan S&P yang akan mengeluarkan rilisnya pada Juni nanti? Eh, saya kira kita berharap paparan yang disampaikan artinya terutama di level narasi kebijakannya itu polisi naratif yang sangat confident dan juga clear begitu ya. Dan tentu disampaikan juga dengan capaian-capaian yang bisa membuktikan ke level empirik, terutama di market validation-nya. Artinya dalam konteks konten ya Hmm. paparan ini memang harus berada di jalur yang tepat gitu. Misalnya menekankan kepada keseimbangan antara pertumbuhan dan disiplin fiskal, atau juga bagaimana misalnya bantalan-bantalan anggaran selama ini. Karena ini sangat penting bagi investor global ya, terutama di dalam mencari policy clarify dan juga direction. Untuk itu dalam konteks komunikasi internasional ya, terutama di dalam politik dan juga policy communicationnya, maka harus punya strong messaging yang kemudian mampu menjawab eh, pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang arah kebijakan pemerintah. Yang kedua tentu harus memiliki kekuatan yang memang sepenuhnya oleh indikator-indikator market. Dan tentu juga harus yang ketiga gitu ya, harus dipandang oleh para investor yang mereka sangat tertarik untuk berinvestasi gitu ya, terkait dengan menenangkan bagi mereka untuk masuk di Indonesia, terutama menenangkan dalam jangka pendek ya. Ini juga saya kira penting. Dan yang terakhir saya kira berkaitan dengan kredibilitas di jangka menengah, yang saya kira ini juga akan sangat penting begitu ya. Bagaimana pemerintah menjaga fiskal ketika terkena tekanan eksternal shock gitu ya, seperti harga minyak, kemudian juga berkaitan dengan belanja-belanja prioritas dan juga terkait dengan penerimaan yang masih challenging. Saya kira investor Hmm. global biasanya lebih fokus pada what happen under stress scenario, biasanya gitu, Mas. Oke, oke, berarti memang salah satu yang dipertimbangkan adalah harus ada pesan yang kuat begitu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ataupun fundamental.
Tapi menurut Anda, Mas Rizal, mana yang akan lebih dipertimbangkan oleh S&P nanti? Apakah paparan dari Menteri Keuangan soal kondisi fiskal Indonesia yang diklaim stabil, atau rilis Moody's dan juga Fitch yang sebelumnya telah menurunkan outlook utang Indonesia? Saya kira biasanya penilaian S&P Global Rating itu memiliki beberapa pilar utama ya, terutama konsistensi dari sisi rating, evaluation dan juga outlook Indonesia itu sendiri. Katakanlah berkaitan dengan saya kira kinerja dan prospek pertumbuhan ekonomi, katakanlah gitu ya, capaian-capaian dan rating sebelumnya tentu saja ya yang sudah dikeluarkan oleh MSCI atau juga katakanlah Moody gitu ya. Termasuk juga saya kira profil fiskal dan juga fleksibilitas anggaran. Ini juga salah satu paling krusial di mana S&P menilai kaitan dengan defisit fiskal, apakah misalnya terkendali atau melebar, atau juga terkait dengan katakanlah rasio utang ya terhadap PDB kita, apakah masih moderat gitu ya, plus juga fleksibilitas fiskalnya ini menjadi kunci. Jadi termasuk juga katakanlah resiko eksternalitas. S&P sangat sensitif ya terhadap defisit transaksi berjalan, termasuk juga ketergantungan terhadap impor energi, stabilitas nilai tukar atau kurs, dan juga cadangan devisa. Dan biasanya tekanan global ini akan mempengaruhi ya terhadap resistensi surplus atau defisit katakanlah ya, termasuk yang harus dipertimbangkan juga atau akan dipertimbangkan ya kemungkinan besar oleh S&P itu adalah stabilitas moneter dan sektor keuangan. Bagaimana misalnya mix policy ya, effectiveness-nya ya, koordinasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah katakanlah itu juga akan menjadi catatan penting ya, terutama di dalam menjaga stabilitas inflasi ya, kredibilitas kebijakan moneternya bagaimana, kemudian kondisi perbankan dan juga dinamika market terutama di pasar SBN, termasuk peran investor asing dan domestik seperti apa. Yang terakhir saya kira yang paling akan disoroti juga masalah kualitas institusi dan konsistensi policy erat kaitan dengan governance dan policy credibility. Jadi ini faktor yang meskipun mungkin yang terkait dengan governance dan policy credibility ini tidak terlihat, tetapi sangat menentukan. S&P kemungkinan akan menilai apakah kebijakan pemerintah ini konsisten, katakanlah gitu ya, transparan dan dapat diprediksi, itu Mas. Oke, banyak sekali yang dipertimbangkan begitu nantinya oleh S&P, termasuk tadi kebijakan makroekonomi dan juga kebijakan moneter. Kemudian apa sih yang paling penting, Mas, untuk dibahas Indonesia saat bertemu dengan IMF dan juga Bank Dunia? Namun kita bahas usai jeda. Mas Rizal, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Siap. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan bersama Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, Rizal Taufikur Rahman. Mas Rizal, sebelum kita membahas terkait dengan apa yang perlu didiskusikan oleh Menteri Keuangan Purbaya di Amerika Serikat, kita bahas dulu jika membandingkan begitu ya, Sri Mulyani yang pro cadangan APBN dan Pak Purbaya pro uang beredar di sistem dalam konteks audiensi internasional. Dari skala 1 sampai 10, audiensi Purbaya berapa skornya menurut Anda? Karena ini awal ya Pak Purbaya ya, berbeda dengan Bu SMI kan cukup panjang dan punya experience-nya gitu ya. Saya kira kalau skala sampai 10 ya saya kira 7 lah gitu ya. Baik. Baik, kita lanjutkan soal tadi yang pembahasan. Berarti memang perlu ada pembahasan yang bukan satu kali ini aja, mesti ada keberlanjutan begitu intinya ya, agar memang diskusi dan juga negosiasi Indonesia semakin terasa. Apa yang paling penting untuk dibahas Indonesia saat bertemu dengan IMF dan juga Bank Dunia di Amerika Serikat menurut Anda? Saya kira harus mampu menjelaskan ya, bukan masalah atau sekedar bahwa kondisi yang baik-baik saja atau Indonesia kuat gitu ya, tetapi harus mampu menjawab titik rawan yang menjadi perhatian global ya, terkait dengan kredibilitas dan juga basis data gitu. Setidaknya ada 3 ya. Pertama berkaitan dengan
bagaimana Indonesia tetap kuat di saat krisis atau di dalam kondisi stres skenario katakanlah. Misalnya erat kaitan dengan kredibilitas konsolidasi fiskal di jangka menengah katakanlah gitu ya. Bahwa Indonesia misalnya perlu menjelaskan konkret ya dan juga terbuka berbasis data bagaimana menjaga defisit ya supaya tetap terkendali di tengah tekanan belanja dan juga tekanan guncangan global termasuk juga harga energi kemudian juga prioritas program katakanlah juga target-target tahunan. Kemudian kedua adalah berkaitan dengan bagaimana misalnya memperluas ruang fiskal secara terstruktur. Ini tentu harus mampu menjelaskan juga begitu ya strategi memperkuat sektor eksternalnya katakanlah ya isu defisit transaksi berjalan, kemudian ketergantungan impor energi, stabilitas rupiah ya menjadi perhatian concern dan juga utama. Termasuk juga di dalam kapasitas kebijakan dan tata kelola misalnya ya. Itu harus mampu dijelaskan terutama isu-isu yang sangat sensitif itu adalah masalah credibility dan juga governance. Indonesia perlu menunjukkan bahwa katakanlah arah kebijakan fiskal, investasi ya sektor keuangan konsisten dan dapat juga diprediksi. Yang ketiga adalah tentu merubah pertumbuhan itu jauh lebih produktif dan berkelanjutan. Jadi selain bagaimana melakukan reformasi di penerimaan negara terkait dengan tech capacity katakanlah pun juga bagaimana mereformasi subsidi energi dengan manajemen risiko harga minyak yang volatil gitu dan itu mampu dijelaskan karena dua isu terkait reformasi penerimaan negara kemudian reformasi subsidi energi katakanlah begitu ya ini adalah isu paling fundamental dan juga dalam konteks global gitu ya Indonesia masih menunjukkan strategi transisi di subsidi katakanlah berkaitan dengan subsidi berbasis harga ke subsidi berbasis target katakanlah. Jadi biasanya katakanlah IMF gitu ya atau World Bank itu akan menekankan pada efisiensi kemudian kapabilitas ya, kemudian juga berkait dengan trust. Jadi kalau misalnya setidaknya tiga aspek ini secara konkret, terukur, berbasis data ya, maka kita berharap ya forum IMF maupun World Bank tadi ya tidak hanya menghasilkan apresiasi atau political signaling dan fundamental signaling, tapi juga mampu meningkatkan kepercayaan global yang lebih nyata. Nanti kita bisa lihat tercermin dari rating, katakanlah investasi maupun stabilitas market gitu, Mas. Bisa digarisbawahi juga begitu ya, penting sekali membahas soal kredibilitas konsolidasi fiskal dan juga defisit yang tetap terkendali. Mas Rizal, kan ini sebelumnya Pak Purbaya sempat bilang Bank Dunia ini salah hitung saat menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke 4,7%. Apakah paparan ini juga mempengaruhi keputusan Bank Dunia dalam membuat proyeksi RI menurut Anda? Ya, saya kira perlu diklarifikasi saja nanti di sana kan dan disampaikan oleh Pak Purbaya begitu ya bahwa perhitungan kemudian terkait dengan metodologi, asumsi ya dan juga saya kira tujuan analisis itu harus mampu dijawab begitu dan juga disampaikan. Mengapa? Karena kalau misalnya bicara salah hitung ya dalam konteks teknis tetapi kalau kemudian perbedaan metodologi, asumsi, dan perspektif analisis ini yang justru akan berbeda. Nah, perbedaan ini penting dan itu tadi harus dijelaskan dan ini adalah second opinion terhadap kebijakan domestik. Jadi tantangan bagi pemerintah ya bukan membantah, saya kira akan sangat baik gitu ya. Tetapi menjelaskan gap tersebut secara transparan gitu ya. Tadi ya metodologi asumsi maupun perspektif metode analisisnya dan juga memperbaiki kualitas data serta kebijakan agar konvergen dengan penilaian global. Mungkin itu sih Mas Ian. Oke, berarti harus mampu menjawab dan juga memaparkan terkait juga metodologi dan juga asumsinya di depan Bank Dunia ataupun World Bank. Setelah pertemuan Pak Purbaya bilang Bank Dunia dan juga S&P puas dengan strategi fiskal Indonesia. Apa yang perlu dijaga agar rasa puas itu tidak berbalik arah menurut Anda, Mas Rizal? Saya kira kredibilitas ya harus tetap dijaga ya. Jadi supaya tetap respon positif, maka konsistensi juga menjadi penting. Konsistensi antara komitmen dan implementasi kebijakan. Jadi setidaknya ada beberapa kunci yang harus dijaga gitu ya, agar tetap punya persepsi positif
Pertama, katakanlah disiplin fiskal yang kredibel dan konsisten, ya, yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua, katakanlah pengendalian subsidi dan kualitas belanja, yang tentu peran besar katakanlah harus dijaga, tidak hanya besarannya, gitu ya, kuantitasnya, tetapi juga masalah efisiensinya. Ketiga adalah terkait dengan tax ratio yang harus diperbaiki. Bagaimana komitmen fiskal itu ya akan pasti dipertanyakan gitu ya. Pemerintah perlu misalnya menunjukkan progres nyata agar ruang fiskal itu benar-benar meningkat secara struktural. Dan yang akhir saya kira masalah bagaimana berkaitan dengan konsistensi kebijakan dan juga kepastian regulasi di tengah shock eksternal ya yang mempengaruhi terhadap berbagai indikator ekonomi. Dan ini saya kira juga perlu dijaga begitu ya agar konsistensi ya antara komitmen dan juga implementasi kebijakan yang tetap akan mendorong dan juga menjaga positif signaling tadi. Selain bertemu dengan Bank Dunia, IMF dan juga S&P, ini Menteri Keuangan dan juga tim bertemu dengan 18 investor global. Apakah investor akan serta-merta menurut Anda masuk ke Indonesia dengan sekali paparan tadi? Kita sih berharap begitu ya, tetapi bagi investor kan pasti akan banyak pertimbangan ya. Tentu tidak otomatis langsung masuk besar-besaran begitu ya. Mereka tentu akan cenderung masih sikap wait and see, baru kemudian secara bertahap masuk, kemudian masuknya juga pasti ada syaratnya kan, terkait dengan pembuktian di kebijakan yang konsisten tadi. Nah, investor kemungkinan dalam jangka pendek ya masuk, tetapi selektif di portofolio, ya pasti ke sektor SBN maupun saham. Ya, kedua kemungkinan di dalam jangka panjang kalau dilihat dari foreign direct investment-nya, investor itu akan tidak terlalu atau belum akan terlalu agresif katakanlah begitu ya. Mereka akan menunggu bukti konkret minimal 1 sampai 2 kuartal ke depan. Dan yang ketiga tentu ini juga akan menjadi pertimbangan gitu ya. Investor ini sangat tergantung pada indikator market, bukan dari meeting dari meeting lah begitu ya, atau pada saat paparan saja gitu ya. Katakanlah misalnya mereka akan melihat arah yield SBN-nya seperti apa, naik apa turun, atau risk premiumnya semakin baik apa justru sebaliknya. Pergerakan rupiah katakan apakah stabil atau volatil ya, bahkan arus dana asingnya. Nah, untuk itu maka kuncinya bukan pada pertemuan atau narasi saya kira tapi para investor ini mereka akan tetap melihat bagaimana konsistensi kebijakan dan juga stabilitas ya di indikator-indikator makroekonomi maupun keuangan untuk beberapa kuartal ke depan. Ya, intinya berarti wait and see dulu begitu ya, kalau kita lihat investor ini di jangka pendek bisa SBN dan juga saham, tadi disebutkan oleh Mas Rizal juga jangka panjang ini belum akan agresif dan menunggu bukti konkret beberapa kuartal ke depan. Terima kasih Mas Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Mas.